It's a bit funny. Jadi ini namanya beef stew Or at least meant to be. or chicken in this case. Isinya ada bawang, wortel, mushroom, chicken, and potato. Thank you. Lebih duluan ya. Okay. Dadah. Dadah. Assalamualaikum semua. Tiap hari Sabtu atau Minggu, jadwal gue di sini adalah ngajarin anak SD bahasa Inggris, dan gue sekarang naik sepeda gue mau OTW ke sana. Okay, yeah. So it's the fourth sentence. The sentence. Mm-hmm. She happily helps me. Is that what you wrote? Read out the whole thing that you wrote. Cheese. Yes. So, what can you do with that sentence? Take the S. Mm-hmm. Or, if you do want to put the S, how can you reform the verb so that it fits the context? H-A-K. Hmm? H-A-K. No, C? that'll make it. Yeah, there you go. C and then R. no hack. There's no R in hack. Do you want to show like a peace sign? There you go. Assalamualaikum. Sekarang jam 11.39 di Jepang, berarti jam setengah 10 di Indonesia. Nih ada Kak Syafiq lagi mau jemur. Dan gue udah pulang habis ngajar Ryo-chan, dan sambil nunggu zuhur gue pengen nonton satu video kajian terus sambil dicatat juga. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat video gue yang dimana gue kenalin Ramadan Planner titik tulis, itu gue tulis bahwa salah satu agenda harian yang pengen gue coba lakukan dalam bulan Ramadan ini adalah untuk nonton satu video kajian apapun itu, terus habis itu coba dicatat supaya ilmunya terikat. Nah, alhamdulillah yang menjadi rutinitas untuk gue so far adalah nonton videonya Imam Omar Sulaiman atau punya Yakin Institute, karena lagi ada series tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus habis itu dari kemarin alhamdulillah gue bisa konsisten nyatet. Tada! Tuh, ini channelnya Yakin. Ada yang tentang Nabi Muhammad juga, terus ada yang tentang Al-Quran. Jadi setiap hari per jusnya dikupas tuntas selama 50 menit, 40 menit. Jadi kalian kalau misalnya lagi di perjalanan atau misalnya sambil ngerjain apa terus sambil didengar podcast juga bisa, macam podcast. Halo, kita habis sholat zuhur dan agenda selanjutnya dilanjutkan lagi dengan tilawah. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat kembali video gue memperkenalkan Ramadan Planner-nya titik tulis, gue sempat mention kalau misalnya selama Ramadan itu gue berusaha bisa 2 juz dalam satu hari, dan alasan terbesarnya adalah karena ketika gue haid, gue mengganti waktu tilawah dengan aktivitas lain. Kayak misalnya kalau tahun ini gue agendain bisa baca 1 buku. Jadi untuk alhamdulillah gue udah selesai haidnya kemarin, jadi gue udah mulai puasa lagi. Tapi karena gue selesainya di awal, ada kemungkinan besar bahwa gue bakal dapat lagi nih haid di akhir Ramadan. Semoga enggak, tapi kemungkinannya kayaknya bakal dapat sih gitu. Jadi untuk di hari-hari tersebut dimana gue mengganti aktivitas tilawah, gue ngejar sekarang diberesin supaya nanti kalau misalnya ternyata betul haidnya datang dan gue mengerjakan aktivitas lain, gue udah selesai, udah hatam. Nah, untuk gue sendiri biasanya polanya emang semua orang beda-beda. Kalau gue biasanya prefer untuk setengah juz 1 duduk kalau bisa. Tapi tentu dengan 1 duduk itu tetap disela dengan istirahat. Kayak misalnya setelah selesai 4 halaman gue buka Twitter dulu, atau setelah 4 halaman gue buka Instagram dulu. Jadi nggak semua dirapel, tetap dengan istirahat, karena at your own pace aja kan teman-teman. Kita selama Ramadan gak ada yang diburu-buru. Jadi biasanya kalau gue polanya kayak gitu. Nah biasanya
gue setengah jus di pagi hari nih, jadi antara selesai sahur sampai syuruk, terus abis itu zuhur, terus asar, terus abis itu sambil nunggu buka. Jadi kalau malam tinggal fokus di sholat isya dan terawih aja. Dan karena malam ini kita pengen terawihnya ke masjid yang lumayan sekitar 50 menit dari sini, harapannya bisa diberesin semua by the time we break our fast. Gitu, jadi ini adalah setengah jus yang kedua untuk hari ini. Halo semua, alhamdulillah udah selesai setengah jus yang kedua. Dan gue lanjut lagi ngerjain data buat riset skripsi gue. Dan untuk skripsi gue itu, gue data collectionnya ada 2. Ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Yang kuantitatif melalui survei yang udah gue lakukan dari semenjak Januari, dan kualitatifnya baru kemarin nih gue sempat interview sama respondennya. Dan sekarang gue lagi nge-transcribe atau mengubah audio tersebut menjadi bentuk teks untuk nanti lampiran di skripsi gue. Dan gue menggunakan satu web namanya otter.ai yang ngebantu transcribe for free selama audio recordingnya itu di bawah 600 menit per bulan. Dan kebetulan gue di bawah itu, jadi kebantu banget di transcribe. Tapi tentu aja tetap harus kita revisi lagi karena ada vocab seperti misalnya akidah atau fikih yang mungkin nggak terekam oleh AI ini yang dia English based. Jadi gue sekarang lagi go through the data. Dan ini datanya, nanti gue bakal blur juga. Dadah. Gue lagi mau on the way ke Asian Halal Mart. Sekarang udah habis asar dan gue mau ke AHM karena kurma kita udah mau habis. Dan tadi mesen delivery service juga, tapi nganterinnya itu cuma bisa sampai AHM pick up pointnya, jadi gue harus ngambil nyampe sana naik sepeda. Delivery arigatou. Michi. Minna machi de delivery. Order shite kudasai. Ya nih, arigatou Michi. Sama tadi gue abis beli kurma juga. What you making? Oh, is that the rest of the one that you have? Kakak mau yang rasa apa? Strawberry atau matcha? Kakak strawberry. Yaudah, tapi matcha. Punya kakak kasih susu. Ini kurmanya 4 karena ganjil. Kak Syafiq makan 3, gue makan 1. Jadi sekarang udah jam berapa? 18.32. Sekarang udah 18.32 dan insya Allah maghribnya itu 18.34. Dan kita udah nyiapin tajilnya di meja, tinggal nunggu azan aja. Dan abis ini sekitar jam 9-an kita bakal berangkat ke Masjid Ibaraki, namanya ada di Suita. Itu salah satu masjid yang ada di Osaka untuk terawehan. Dan karena mumpung weekend nih dan kita juga gak terlalu hektik schedule-nya, jadi bisalah nyempetin ke sana. Biasanya kalau misalnya lagi gak pandemi, itu gue udah di sana dari sebelum maghrib, jadi ngebantuin nyiapin takjil. Terus habis itu buat ibu-ibu yang Sudah. benar. Udah. Udah. Ya udah. Hey.
Kita udah sampai di stasiun Toyokawa dan dari sini kita tinggal jalan 10 menit sampai ke masjidnya. Hai, we're on the way to the mosque and it looks a bit dark, but that's because masjidnya itu ada di neighborhood sekitar sini. Jadi dekat banget, tinggal lurus ke sana. So major fail. It's not open on Sunday. Sedih banget. We got the email that prayers are gonna start at 6:10. But apparently that was only for Saturday. It's not open on Sunday, unfortunately. Akhirnya naik taksi juga. What a day. Jadi major fail, tarawehnya nggak jadi karena masjidnya tutup. Ternyata masjidnya cuma dibuka hari Sabtu. Jadi bukan both days on the weekend. Jadi kita sekarang mau ke salah satu apartemen teman gue yang ada di Onohara. Di situ tempat teman-teman gue yang masih single visabilillah biasanya tarawehan di situ. Dan gue juga sebelum nikah selalu ke situ tiap weekend sampai nginep. Sampai baru Seninnya lagi balik ke kampus. Tapi karena gue tahun ini sudah tidak single visabilillah, jadinya dari kemarin mau ke sana nggak sempet. Akhirnya hari ini kesempatan, yeay. Tadi barusan gue ngechat teman gue kan, gue bilang gue udah mau nyampe. Terus gue bilang, tapi gue sama Kak Syafiq. Terus kata teman gue, Kak Syafiqnya di kamar yang satunya lagi aja, yang tempat cowok-cowok suka ngumpul. Karena di tempat cewek gue, di tempat teman gue yang cewek, cuman ada sister doang. Dadah. Guys, jadi gue akhirnya udah ke apartemen temen gue. Dia udah pada siap salat semua. Halo. Krik banget. Ya udah, gue juga ikutan. Dadah. Assalamualaikum. Belum pulang, gue mau ngambil tiramisu dulu. Assalamualaikum Mbak Pipit. Bentukannya begini. Terima kasih. Apa ini? Tiramisu. Cie. Thank you. Dadah. Dadah Mbak. Assalamualaikum. Hey. Walaupun akhirnya gak jadi sholat di masjid, kita tetap berhasil menunaikan ibadah taraweh masing-masing. Kak Syafiq sama teman-temannya dengan jemaah yang berbeda. Beda ya, Bani sama atas bro ya, sama sis. Bani atas ya sama bani bawah ya. Emang jadi di satu apartemen itu tuh banyak banget ada orang Indonesia tinggal, dan karena apartemennya lumayan luas ukurannya, jadi sering banget dipakai buat ngumpul-ngumpul. Karena kita sekarang udah mau on the way pulang. Bawa gonimah. Oh iya, dan banyak banget gonimah, harta rampasan. Biasanya emang kalau ngumpul-ngumpul suka bungkus makanan. Ya, jadi karena kita udah mau pulang, vlognya disudahi di sini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah ikut di adventure yang agak kurang jelas hari ini. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Have a great Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.